Namaku Aldi, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknik Geodesi yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang analisis perubahan topografi hutan. Tugasnya sederhana, bandingkan peta digital dengan kondisi lapangan. Aku menghabiskan berjam-jam menelusuri Google Maps, mencocokkan data dengan peta topografi satelit. Namun suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku menemukan sesuatu yang janggal. Di tengah hutan yang terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, aku menemukan sebuah area kecil yang diberi label Kampung Pagersari. Aneh, karena setahuku, di daerah itu tidak ada pemukiman permanen. Bahkan warga sekitar menyebut wilayah itu sebagai kawasan angker yang tak boleh dimasuki sejak era penjajahan. Label lokasi itu tidak seperti biasanya. Bukan buatan pemerintah, bukan hasil input komunitas, dan saat aku klik deskripsinya, kosong. Hanya ada satu ulasan dari akun bernama pengunjung garis bawah terakhir yang menulis, "Jangan datang ke sini. Tidak ada jalan untuk pulang." Merinding. Aku coba zoom in. Terlihat beberapa bangunan kecil, jalan setapak yang bercabang, dan satu titik berwarna merah yang diberi nama Balai Kambang. Aku penasaran. Sebagai mahasiswa geodesi, aku tahu area ini tidak pernah tercatat dalam peta resmi. Bahkan dalam peta topografi dari Lapan dan Big, lokasi itu hanyalah hutan belantara tanpa akses. Tapi di Google Maps, seolah-olah itu adalah desa hidup. Rasa penasaran mulai menggerogoti logikaku. Aku screenshot lokasinya, lalu bertanya di forum komunitas pecinta petualangan dan peta. Ada yang pernah ke Kampung Pagersari? Komentar pertama muncul beberapa menit kemudian. "Bang, hapus postingan ini. Itu bukan tempat buat manusia." Komentar berikutnya lebih mengerikan. "Aku pernah ke sana. Temanku gak pernah balik. Aku pikir mereka bercanda." Tapi semakin aku telusuri, semakin banyak komentar yang bernada sama, peringatan. Namun aku keras kepala. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi lokasi itu bersama temanku, Dion. Aku hanya bilang padanya, ini buat tugas akhir. Ada lokasi aneh di peta yang pengen aku cek langsung. Dion si anaknya santai, asal dibayarin bensin dan dapat kopi gratis, dia ikut saja. Kami berangkat pagi-pagi. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam dari kota tempatku kuliah. Jalan menuju ke sana makin lama makin sempit, dan akhirnya kami sampai di sebuah jalan tanah kecil yang dikelilingi hutan pinus. Sinyal mulai hilang, GPS mulai error, dan peta Google menunjukkan lokasi kami hanya beberapa ratus meter dari Kampung Pagersari. Namun, sesuatu terasa aneh. Dari kejauhan, samar-samar, kami melihat asap mengepul tipis di antara pepohonan. Seperti asap dapur, dan kami mencium aroma kayu terbakar. "Ada orang, bro," gumam Dion. Tapi nadanya terdengar tidak yakin. Kami terus berjalan mengikuti jalur tanah. Makin ke dalam, makin sepi. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin, hanya kesunyian yang menggantung, seolah hutan ini menahan napas. Lalu, kami melihatnya. Sebuah gapura kayu tua berdiri di tengah jalur. Di atasnya, terukir tulisan dalam aksara Jawa kuno. Kami tak bisa membacanya, tapi di bawah gapura itu tergantung kain putih yang mulai kusam, seolah jadi penanda batas. "Kami sudah sampai." Dion menatapku, ragu. "Serius kita lanjut? Ini gak enak, bro." Aku hampir berkata ya, saat tiba-tiba Google Maps di ponselku menyala kembali. Tapi anehnya, layar menunjukkan satu hal yang membuat bulu kudukku berdiri. Titik biru kami sudah berada di dalam kampung. Padahal kami belum masuk. Ponselku bergetar pelan. Titik biru di layar Google Maps sudah berada di tengah kampung, meskipun aku dan Dion masih berdiri di luar gapura kayu itu. Nafasku tercekat, jantungku berdetak lebih cepat. Dion melihat layar ponselku dan langsung melangkah mundur 1 langkah.
Lah, ini apaan, Di? Kita kan belum masuk, tapi GPS-nya bilang udah di dalam. Aku tidak menjawab, aku hanya terpaku memandangi gapura itu. Kain putih yang tergantung di sana bergoyang pelan, padahal tidak ada angin sama sekali. Hutan di sekeliling kami masih bisu. Bahkan suara serangga pun hilang. Seolah waktu di tempat ini berjalan lambat, atau malah terhenti. Aldi, serius, ini tempat apaan sih? Suara Dion mulai bergetar. Aku berusaha menenangkan diri. Kita cuma mau lihat sebentar. Foto lokasi, terus balik. Gak nyampe 10 menit, Dion menatapku tajam. Tapi pada akhirnya dia hanya menghela napas dan mengangguk pelan. Kami melangkah melewati gapura itu. Saat kakiku menginjak tanah di balik batas kayu, suara aneh seperti desiran angin tiba-tiba terdengar di telingaku, tapi bukan angin biasa. Suaranya seperti bisikan, samar, cepat, dalam bahasa yang tidak aku pahami. Aku menoleh ke Dion. Dia juga kelihatan kaget, tangannya refleks menutupi telinga. Kau dengar, bisikku. Dia mengangguk cepat. Kayak, ada yang ngomong, tapi gak jelas. Kami berjalan menyusuri jalan setapak dari batuan kali. Anehnya, jalur ini sangat rapi. Rumput-rumput di pinggir jalur seolah dipangkas. Tidak ada daun kering berserakan. Padahal ini di tengah hutan belantara. 5 menit berjalan, kami mulai melihat rumah-rumah tradisional dari kayu berdiri di sisi jalan. Rumah-rumah itu tampak kuno tapi bersih, seperti baru dibangun. Ada yang berpintu terbuka, ada pula yang jendelanya tertutup rapat. Tapi yang paling aneh, tidak ada satupun orang di sana. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain, bahkan tidak ada hewan. Hening total. Aku mengambil ponsel, mencoba mengambil gambar. Tapi anehnya, layar kamera menunjukkan gambar buram seperti kabut tebal, padahal pandangan mata kami jelas. Aku coba ambil foto sekali lagi. Klik. Saat foto itu tampil, ada siluet seseorang berdiri di balik jendela rumah yang tadi kosong. Aku spontan menoleh ke arah rumah itu. Kosong, tak ada siapapun. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Dion mendekat dan melihat fotonya. Wajahnya langsung pucat. Aldi, kita balik aja, ya. Gak enak ini. Tapi sebelum aku menjawab, lonceng kayu tiba-tiba berbunyi dari arah atas kampung. Dentangannya berat dan pelan. Suara itu bergema seperti dipukul dari tempat jauh. Deng, deng, deng. 3 kali. Lalu hening. Kami saling pandang. Napasku makin sesak. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara jadi lebih dingin. Awan mulai menutupi langit, membuat suasana semakin kelam. Kemudian, terdengar suara langkah kaki dari arah ujung jalan kampung. Pelan, teratur, aku dan Dion mematung, menatap ke depan. Dari balik kabut tipis yang mulai turun, muncul seorang pria tua mengenakan pakaian adat berwarna abu-abu, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menatap kami. Tapi yang membuat tubuhku menggigil, adalah bayangannya. Bayangan si kakek bergerak ke arah berlawanan dari arah cahaya. Kami ingin lari, tapi kaki seolah berat untuk digerakkan. Si kakek berhenti sekitar 5 meter dari kami, lalu berkata dengan suara serak. Kalian bukan orang sini. Belum waktunya masuk ke sini. Lalu ia membalikkan badan dan berjalan kembali, perlahan-lahan menghilang di balik kabut. Dan di saat itu juga, kami mendengar suara-suara baru muncul dari balik rumah-rumah kayu. Langkah kaki, tertawa kecil, dan suara tangisan bayi, padahal tidak ada siapapun terlihat. Aku berdiri kaku. Tubuhku seperti ditancap rasa dingin yang naik dari tanah ke tulang belakang. Dion menggenggam lenganku dengan tangan gemetar. Aldi, suara bayi barusan, kamu juga dengar, kan? Aku mengangguk pelan. Kami menoleh ke arah rumah-rumah kayu yang berdiri tenang.
Tapi tidak satu pun dari mereka tampak memiliki penghuni. Jendela-jendela tertutup, pintu-pintu tidak bergerak. Namun suara-suara itu terus terdengar, seolah kami sedang diintai dari balik tirai yang tak kelihatan. Tangisan bayi, tawa lirih, langkah kaki, berulang-ulang. Tapi sumbernya tak terlihat. Dion menarik jaketnya erat-erat. Bro, ini udah gak bener. Gue serius. Kita cabut aja. Aku ingin setuju, tapi entah kenapa kakiku masih terpaku. Ponselku bergetar, notifikasi pesan WhatsApp masuk. Anehnya, sinyal barusan hilang, dan sekarang muncul kembali. Pesan itu hanya satu baris. Jangan lari. Mereka belum izinkan kalian keluar. Nafasku tercekat. Pesannya tidak menyebut nama, tidak ada kontak pengirim. Seperti pesan dari nomor kosong, atau bukan dari nomor sama sekali. Aku menunjukkan pesan itu ke Dion. Wajahnya berubah, seperti hendak menangis. Kita beneran masuk ke tempat yang salah, bro. Tiba-tiba, salah satu pintu rumah di sebelah kanan kami terbuka sendiri, perlahan. Engselnya berdecit pelan, menciptakan gema mengerikan yang menggema di antara keheningan kampung itu. Aku dan Dion saling pandang, tak berani bergerak. Lalu dari dalam rumah itu, muncul seorang wanita tua. Rambutnya panjang, kusut, wajahnya pucat seperti kapur, dan matanya kosong, seperti tidak ada bola matanya. Tapi dia tersenyum. Tanpa suara, dia menggerakkan tangan pelan ke arah kami, memberi isyarat untuk mendekat. Aku hampir tersungkur ke belakang. Dion mundur satu langkah, tapi anehnya, tubuh kami terasa berat, seperti tidak diizinkan berlari. Wanita itu terus melambaikan tangan. Lalu, dengan suara yang pelan namun tajam, dia berkata, "Kalian dipanggil ke Balai Kambang." Balai Kambang, tempat yang kulihat di peta Google Maps. Titik merah yang membuatku penasaran. Tapi sekarang, mendengarnya disebut oleh wanita itu membuat seluruh nyaliku runtuh. Dion berbisik, "Itu kan yang tadi ada di Maps, tempat terakhir." Kami dipaksa melangkah pelan, seperti tubuh kami digerakkan oleh kehendak lain. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki kami terikat oleh beban tak kasat mata. Di tengah kampung, di sebuah pelataran tanah lapang yang dikelilingi pepohonan besar, berdirilah Balai Kambang, sebuah bangunan panggung dari kayu hitam, dengan ukiran rumit yang seperti hidup. Atapnya berbentuk joglo, namun dipenuhi tali-tali merah yang tergantung seperti akar menjuntai. Di depan bangunan itu, ada papan nama kecil bertuliskan, "Tempat Perjanjian Tertua." Kami dibawa mendekat. Dari dalam Balai Kambang terdengar gumaman aneh, seperti suara orang membaca mantra, namun dengan nada yang naik turun dan terdengar seperti desahan angin di dalam gua. Kami hanya berdiri di depan bangunan itu, gemetar. Lalu wanita tua tadi berdiri di sisi kami dan berkata, "Dulu, kalian yang berjanji. Sekarang, mereka menagihnya kembali." Aku dan Dion saling menatap. Apa maksudnya? Kami tak pernah berjanji apa-apa. Tapi sebelum sempat bertanya, pintu Balai Kambang terbuka sendiri. Dari dalam, keluar asap putih tipis, dan samar-samar, bayangan-bayangan manusia tanpa wajah mulai bermunculan di sekeliling kami. Mereka membentuk lingkaran. Mereka menatap kami tanpa mata. Kami dikepung. Bayangan-bayangan manusia tanpa wajah itu berdiri membentuk lingkaran sempurna di sekitar kami dan Balai Kambang. Tidak bergerak, tidak bersuara, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan kosong, menusuk menuntut. Dion gemetar, tubuhnya mulai limbung. "Aldi, gue gak kuat, bro, mereka ngapain ngeliatin kita kayak gitu?" Aku menggenggam lengan Dion, mencoba tetap waras. Tapi pikiranku sendiri mulai kacau. Siapa mereka? Kenapa membawa kami ke tempat ini? Dan apa maksud dari perjanjian itu? Wanita tua yang membawa kami berdiri di depan kami, wajahnya tetap tersenyum.
Tapi senyum itu sekarang terlihat mengerikan. Seperti menyimpan amarah yang ditahan. Kalian tak ingat, karena dunia kalian menghapusnya, ucapnya tiba-tiba, seolah membaca pikiranku. Tapi janji tidak akan pernah hilang di tanah ini. Apalagi janji yang dibuat saat darah masih segar. Aku menggeleng cepat. Kami gak pernah bikin janji apa-apa, Bu. Kami gak tahu tempat ini bahkan ada. Wanita itu tidak menjawab. Dia mengangkat tangannya, dan dari dalam balai kambang, terdengar jeritan. Suara perempuan. Jeritannya menyayat, seolah sedang mengalami siksaan luar biasa. Kami spontan menoleh. Pintu balai kambang masih terbuka, asap putih menari perlahan. Tapi sosok perempuan itu, belum terlihat. Hanya suaranya yang mengisi udara dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, suara wanita tua itu kembali terdengar, kali ini pelan, dalam, dan penuh tekanan. Dia menunggumu sejak malam bulan baru ke-7. Kau datang, dan meninggalkannya. Lalu tak pernah kembali. Padahal janjimu, sehidup semati. Nafasku tercekat. Dion menoleh ke arahku. Apa maksudnya, Di? Itu lo, atau gue? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Otakku berputar cepat, mencoba mengingat. Tapi tidak ada kenangan apapun tentang janji, atau perempuan yang menunggu. Semuanya kosong. Namun, dalam lubuk hatiku, ada perasaan aneh. Seperti pernah berada di sini. Dalam bentuk lain, dalam kehidupan lain. Jeritan dari balai kambang berubah menjadi isakan. Lalu, perlahan, sosok perempuan itu muncul dari balik asap. Rambutnya panjang tergerai menutupi wajah. Bajunya lusuh seperti kain putih yang sudah lama dikubur. Tangannya gemetar, tapi yang paling membuatku lumpuh adalah saat dia mengangkat kepalanya, dan memperlihatkan wajahnya. Wajah itu mirip sekali dengan gadis yang sering muncul dalam mimpiku. Gadis yang tak pernah bisa kujelaskan asalnya. Yang selalu menatapku dengan mata sendu, di tengah hutan berkabut. Yang dalam mimpi, pernah berkata, jangan tinggalkan aku lagi. Wajahnya sekarang penuh luka, matanya hitam pekat, bibirnya pecah berdarah. Tapi aku tahu, itu dia. Dion tampak panik. Aldi, lo kenal dia? Aku tidak bisa menjawab. Kakiku goyah. Perempuan itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi seperti tanah basah diinjak. Ketika dia berdiri tepat di depan kami, dia berbisik, suara yang langsung masuk ke kepalaku, bukan ke telinga. Kau berjanji malam itu, di bawah pohon tua, bersama darahmu sendiri. Tapi kau pulang, dan melupakanku. Aku jatuh berlutut. Bayangan-bayangan tanpa wajah di sekeliling kami mulai berbisik. Pelan, tapi serempak. Seperti mantra dari dunia lain. Suara mereka mengisi udara dengan tekanan luar biasa. Dion menarik lenganku. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi jalan keluar telah tertutup. Lingkaran bayangan itu tidak bergerak. Mereka berdiri seperti dinding gaib yang tak bisa ditembus. Wanita tua itu mendekat ke telingaku dan berbisik. Kalau kau tak ingat, maka mereka akan membuatmu mengingat, dengan rasa sakit. Lalu dunia di sekeliling kami mulai berputar. Langit menjadi gelap gulita, tanah bergetar, dan sebelum segalanya menghilang dari pandangan, aku mendengar suara gadis itu, tertawa. Aku membuka mata dalam gelap. Tanah di bawahku terasa dingin dan basah. Udara dipenuhi aroma tanah bercampur bau kemenyan terbakar. Tapi bukan itu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Aku sendirian. Tidak ada Dion. Tidak ada bayangan-bayangan itu. Tidak ada wanita tua. Tidak ada balai kambang. Yang ada hanya hutan, lebat, pekat, dan asing. Tapi entah kenapa, terasa familiar. Seperti tempat yang pernah kudatangi, tapi tak pernah benar-benar kuingat. Angin berhembus pelan, membawa bisikan samar. Kau pernah di sini, waktu masih bersumpah. Aku berdiri perlahan, berusaha mengatur napas.
Di kejauhan, aku melihat sebuah pohon raksasa. Tinggi menjulang, akarnya mencuat ke atas tanah seperti cakar-cakar besar yang mencengkeram bumi. Di bawah pohon itu, ada sesuatu. Langkahku terasa berat, tapi kakiku berjalan sendiri. Semakin dekat, bentuk itu makin jelas. Sebuah batu datar seperti altar. Di atasnya, coretan-coretan darah yang telah mengering membentuk simbol aneh. Dan di sisi batu itu, ada bekas luka berbentuk telapak tangan manusia. Ukurannya, seperti tanganku. Aku menyentuhnya, dan saat itu juga, ingatan itu menyerbu masuk seperti gelombang air bah. Aku melihat diriku, jauh lebih muda, berdiri di tempat ini, bersama seorang gadis. Gadis yang wajahnya sama dengan makhluk menyeramkan tadi. Tapi di sini, dia masih cantik, hidup, dan tersenyum. Kami sedang menggenggam pisau kecil bersama, mengiris telapak tangan masing-masing, dan menempelkan darah kami di atas batu itu. Kita janji, ya, sehidup semati. Kalau salah satu pergi, satu lagi harus menjemput. Dan aku mengangguk. Aku mengucapkan janji itu dengan sadar. Tapi, kapan itu terjadi? Aku tidak pernah merasa mengalami ini dalam hidupku sekarang. Itu kehidupan lamamu. Sebelum dilahirkan kembali, suara itu bergema di kepalaku. Aku mundur beberapa langkah. Kepalaku berdenyut hebat. Ingatan itu terlalu jelas untuk dianggap mimpi. Janji di tempat ini tak bisa dicabut hanya karena reinkarnasi. Tiba-tiba, tanah di bawah batu bergetar. Akar-akar pohon merambat, naik perlahan, membentuk sosok bayangan. Sosok perempuan itu muncul kembali, tapi kini dalam wujud utuh, tidak menyeramkan. Wajahnya cantik, penuh luka rindu. Matanya merah basah. Kau tinggalkan aku, saat kampung ini dikubur api dan darah. Dia melangkah mendekat. Kau dibawa kembali ke dunia. Lahir kembali, dan melupakan aku. Tapi aku, menunggu. Sendiri. Di tempat ini. Dalam kutub dan kesepian. Aku ingin berlari, tapi tubuhku beku. Perempuan itu berdiri tepat di hadapanku. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku. Tapi sekarang kau kembali. Aku mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang entah dari mana datangnya. Rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Aku memandang wajahnya. Siapa? Nama kamu. Dia tersenyum, pelan. Namaku Sekar. Dan aku istrimu, dari kehidupan sebelumnya. Langit mendadak bergetar. Suara-suara gaib kembali berdengung. Hutan berputar. Sekar menatapku, matanya mulai dipenuhi kabut hitam. Sekarang, waktunya memilih. Tinggal bersamaku, atau mati di dunia barumu. Seketika itu juga, tanah terbelah di hadapanku. Dua jalan muncul, satu menuju kegelapan yang tak berdasar, satu lagi menuju cahaya samar yang menyeret ke balik pepohonan. Tapi tubuhku masih tak bisa bergerak. Di kejauhan, suara Dion memanggil. Aldi, bangun, Aldi. Sekar menggenggam tanganku erat. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Matahari pagi sudah menyelinap lewat celah-celah jendela kamar kosanku. Tapi dalam dadaku, masih ada beban berat yang tak bisa hilang. Dion duduk di samping tempat tidur, wajahnya penuh kekhawatiran. Aldi, gue panggil lo dari tadi. Lo ngomong apa tadi? Lo ngomong tentang jin, tentang perkampungan itu. Ini serius, bro. Aku menggeleng pelan, mencoba meyakinkan diri. Tapi pikiranku masih berputar pada dua jalan yang muncul di hutan itu, jalan gelap menuju kematian dan jalan cahaya yang tak ku ketahui arahnya. Aku harus memilih. Tapi, bagaimana aku bisa memilih ketika ingatan yang menekan itu bukan milikku sepenuhnya? Saat aku mengingat Sekar, aku merasa bukan hanya tertarik oleh sosoknya, tapi juga oleh janji lama yang mengikat jiwa kami. Dion menghela napas. Gue gak ngerti, Aldi.
Tapi kalau lo bilang ada yang salah, lo harus cari cara keluar. Kita gak bisa tinggal di sana, di antara mereka. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Di luar sana, dunia berjalan biasa. Tapi dalam diriku, pertempuran antara dunia nyata dan alam gaib semakin keras. Aku memutuskan mencari bantuan. Jika janji itu masih mengikat, berarti ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Kucari buku-buku tua tentang ritual, kutukan, dan dunia jin di perpustakaan kota. Aku tahu, mungkin di sana aku bisa menemukan petunjuk bagaimana cara membebaskan diriku dari ikatan yang entah bagaimana masih melekat di jiwaku. Malamnya, aku kembali ke lokasi hutan itu. Aku membawa bunga sesajen, kemenyan, dan alat tulis untuk mencatat. Aku berlutut di bawah pohon besar itu, berdoa pada apapun yang mendengar. Sekar, aku di sini. Aku ingin tahu kebenaran, dan kalau bisa, aku ingin membebaskan kita berdua dari janji yang mengikat ini. Hening, tapi kali ini, aku merasa ada yang berbeda. Sosok Sekar muncul lagi, lebih jelas, lebih nyata. Matanya tidak lagi merah dan penuh luka. Kali ini dia terlihat lebih lembut. Kau berani, Aldi. Berani menghadapi masa lalu yang kau lupakan, katanya. Aku ingin bebas, Sekar. Aku tidak mau kau menderita sendirian. Dia tersenyum, lalu berkata, aku bisa membebaskanmu, tapi ada harga yang harus kau bayar. Kau harus memilih, apakah kau ingin hidup di dunia ini dengan semua kenanganmu kembali, atau memilih dunia kami, tempat aku menunggumu selama ini. Aku terdiam. Pilihan itu, seperti jurang yang menganga. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tak mau kehilangan hidup ini tanpa berjuang. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan lain. Wanita tua yang dulu membawa kami ke sini. Dia berkata, waktu kalian makin sedikit, pilihanmu akan menentukan nasib perkampungan ini, dan jiwamu sendiri. Malam itu, aku duduk terpaku di bawah pohon raksasa, dikelilingi oleh suara hutan yang berbisik. Wanita tua itu berdiri di dekatku, matanya menusuk dalam seperti mampu membaca segala isi hatiku. Pilihanmu, Aldi, bukan hanya soal hidup atau mati, tapi juga tentang siapa yang akan kau bawa bersamamu, katanya pelan. Aku menatap Sekar yang berdiri tak jauh, wajahnya teduh tapi penuh harap. Kalau aku memilih kembali ke dunia nyata, apa yang terjadi pada kamu? Tanyaku. Sekar menarik napas dalam. Aku akan tetap di sini, menunggu. Tapi rasa sakitku akan semakin dalam. Dan kampung ini, perlahan akan hilang dari dunia ini, terbawa oleh waktu dan kesepian. Aku merasakan beban itu menyelimuti dadaku. Tapi pilihan yang lain lebih mengerikan. Dan kalau aku memilih ikut kamu, suaraku bergetar, kau akan meninggalkan segala yang kau cintai di dunia nyata. Keluarga, teman, kehidupan yang kau jalani sekarang. Semua akan hilang, tapi kau akan hidup bersamaku di sini, di dunia kami, untuk selamanya. Aku menghela napas panjang, pikiranku kacau. Beberapa saat kemudian, Dion muncul di tepi hutan. Wajahnya penuh kecemasan. Aldi, gue nggak bisa tinggal diam lihat lo gini. Lo harus putusin sekarang, bro. Aku menoleh padanya, tapi tidak bisa berkata-kata. Di saat itu, Sekar melangkah mendekat dan menggenggam tanganku. Waktu hampir habis, katanya lembut. Aku menatap kedua sosok yang sangat berarti bagiku, Dion, teman hidupku di dunia nyata, dan Sekar, janji jiwa dari masa lalu yang tak bisa kulupakan. Pilihan itu menyakitkan. Ini keputusan terberat dalam hidupku, aku berkata pelan. Apapun pilihanku, pasti ada yang kehilangan. Aku merasakan air mata mengalir, tapi aku harus menentukan jalan. Aku menutup mata, dan aku membuka mata perlahan. Di depanku, Sekar dan Dion berdiri berdampingan, dua dunia yang bertabrakan.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas. Aku memilih hidup di dunia ini, bersama orang-orang yang aku cintai. Sekar tersenyum pilu. Ini harga yang harus kau bayar. Tiba-tiba, pohon raksasa itu bergetar hebat, tanah beriak seperti air dan bayangan mulai menyelimuti kami. Sekar mendekat dan mencium keningku, lalu perlahan menghilang, meninggalkan rasa hangat dan kesedihan yang dalam di dadaku. Dion meraih tanganku. Kita keluar dari sini, bro. Ayo pulang. Saat kami berjalan menjauh, kampung itu mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Aku merasa ada beban yang terangkat, tapi juga sebuah luka yang tak terlihat. Aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa kupahami sepenuhnya, tapi aku tahu, aku memilih kehidupan. Keesokan harinya, aku membuka Google Maps dan melihat perkampungan jin itu mulai menghilang dari peta. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, sesuatu dari masa lalu itu mungkin akan kembali, karena janji jiwa tidak pernah benar-benar mati.